Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada di market. Kita mulai dari XAUSD. Ini adalah area-area yang sudah kita tandain, ya, kita garis ya. Di weekly di sini ada order block. Dan ketika berada di area ini, maka kita akan mencari konfirmasi untuk buy. Begitu pula ketika berada di area ini juga kita akan lihat nantinya ketika ada konfirmasi buy kita akan entry. Selanjutnya kita lihat 4. Ini adalah area ya. Analisa kita kemarin, kita akan entry di sini ketika area market berada di sampai area sini, dan kita akan coba untuk cari peluang buy jika ada konfirmasi untuk entry buy. Dari sini dia sebenarnya sudah ambil dari sell set liquidity, dan ini ada order block. Bisa jadi dia akan ambil ini area sell set liquidity ya. Dan kita akan cari di area-area ini, bisa ini ya, atau ini sudah diambil ya sell set liquidity tapi belum ada konfirmasi entry. Dan kita perhatikan kenapa kita kemarin tidak cari di entry di area ini ya. Oh, ini ambil liquidity ya, fair value gap. Karena acuan kita coba di H4 ya, kita tunggu sini. Dan ini adalah area manipulasi sebenarnya. Dan area manipulasi ini sangat mudah sekali ditembus ya. Mudah sekali ditembus. Kecuali area ini di awal ya ini. Di sini kita kemarin entry di area ini, kita lihat di M15. Ya. Entry di area ini ya. Karena ini masih fresh, dan ketika sudah bentuk begini ini jadinya area ini sudah tidak fresh. Area ini adalah area manipulasi yang kemungkinan bisa saja ditembus ya. Ditembus. Coba kita lihat 4. Ya, ini saya area fair value gap. Ya, diambil nih area fair value gap. Namun saya coba untuk ambil atasnya ini, namun tidak sampai ke atas. Dan ketika entry di sini sebenarnya ini bagus ini, kalau kita lihat ini ya, dia udah ini ngebreak ya, atau ini ya, ininya ini sudah break. Nah, kalau entry berarti cari di area ini, atas ini. Kita hapus dulu. Ya, kalau entry sebenarnya cari di area ini. Ya, area ini. Namun area ini saya tidak melihat adanya displacement ya. Jadi meskipun tidak ada displacement, namun area ini tetap direspect ya.
Kalau dia ada displacement mungkin kita akan ambil. Kenapa? Karena ini sebenarnya udah diambil ya, ketutup ya, area fair value gap ketutup udah diambil, namun ternyata dia ambil dari order blocknya. Kita lihat ya, order block ini diambil ya, tapi sebenarnya ini udah diambil. Kita coba cari M5 ya. Kalau M5 ini fresh ya, M5 ini bisa, ini fresh order blocknya ya. Kalau kita M3 di M5 berarti entry-nya di area ini, karena ini adalah area fresh yang belum pernah disentuh ya. Jadi kalau entry memang bisa di area ini dengan acuan adalah fair value gap di 4. Namun kemarin saya coba nunggu lagi di area ini, jadi kita nunggu di area ini, ternyata dia tidak sampai ke area ini. Jadi ini kita lihat ya, ini ada order block, ini order block juga ada respect, ini fair value gap juga di respect ya. Selanjutnya kita akan cari, ini karena udah ambil sell set liquidity, kita lihat ini ya, ini order block 4. Kita coba lihat dia satu, apakah ya, ini udah ambil ya. Kita lihat ini udah ambil order blocknya, jadi di H1 sebenarnya sudah tidak press. Jadi bagusan adalah nunggu area ini, sell set liquidity, karena ini masih fresh. Coba kita lihat M15, M30 ya, M30 juga ya kesentuh ya. Bisa kita lihat nanti di area ini, dua area ini kita bisa entry buy ketika ada peluang untuk buy ya di area ini. Bisa juga karena ini sebenarnya udah tidak press, bisa kemungkinan dia akan ambil sell set liquidity di sini baru naik ya. Dan ketika turun lagi ini di break ya, tidak di break, kita cari peluang entry di sini, atau ini break. Kalau ada displacement ini juga bisa kita lihat nanti area ini. Namun kalau ini diambil kemudian dia membuat market structure shape disertai dengan displacement dan fair value gap, ini kita cancel karena kemungkinan dia akan ambil area ini. Ya, selanjutnya adalah USD CAD ya. USD CAD kita lihat di sini ya. Kita ini hapus. Ini juga bisa ya jadikan. Ini ada fair value gap. Ya, ini ada fair value gap. Kemarin kita sebelumnya sudah ada 2 entry ya. Entry pertama itu saya entry ini juga saya pernah entry di sini dengan acuan ini adalah internal liquidity ya. Dia ambil liquidity kemudian di sweep kemudian naik ya. Selanjutnya ada lagi entry di sini ya, ini sudah diambil entry kedua di area ini ya, area ini ya. Kemudian bisa TP di sini, kemarin kita coba TP di sini.
Namun kan sebenarnya kalau kemarin masih dibiarin juga belum SL ya, dia naik. Ternyata dia membuat lagi sebenarnya. Ini dia buat liquidity grab ya. Kemudian dia membuat market structure shift di sini. Di sini ada fair value gap dan displacement, baru dia naik. Di sini ada kita coba checklist poinnya di H4 ya. Ini adalah H4. H4 ada fair value gap. Di HTF time frame ada fair value gap sebagai point of interest. Ini fair value gap sebagai point of interest. Kemudian di low time frame yaitu time frame 15, di sini ada liquidity grab ya. Ini liquidity grab. Kemudian ada market structure shift. Di sini ada market structure shift plus displacement. Ini ada displacement plus fair value gap. Ada displacement, ada fair value gap. Fair value gap berada di area diskon ya. Kita lihat apakah dia berada di area diskon. Sorry. Ya, dia berada di area diskon, bahkan dia berada di area OTE. Kemudian risknya bagus, target kita adalah base liquidity sini. Berarti ini kita kemarin mau entry sini kita cancel karena dia sudah membuat market structure di sini. Dengan target TP adalah base liquidity sini. Ya. Selanjutnya kita tunggu area PSL di daily ya. RCP RUSD. Di RUSD kita kemarin coba tunggu di area ini, ternyata ini fair order block di sini diambil. Ini order block di ini ada order block di H4 diambil. Ini sebenarnya dia udah buat liquidity ya, kayak apa, order block di sini, market structure shift. Namun saya nggak entry karena saya tunggu atasnya. Di atasnya sebenarnya bisa juga entry di area ini ya. Ini udah market structure shift ya. Kalau ini bisa kita anggap market structure shift, ini juga bisa kita anggap market structure shift. Berarti kalau kita anggap ini market structure shift, berarti ini market structure break. Ya, dia naik lagi di sini. Ambil ini. Ini cuma udah diambil ya. Tapi kalau kita lihat ini juga masih di respect ya. Karena sebenarnya dia ambil ini ya, ambil liquidity ini. Dia ambil liquidity, ini baru drop. Kemarin saya akan entry di sini, tapi ini sudah diambil, jadi ini sudah tidak fresh lagi. Kita bisa entry di sini, namun saya tidak entry karena ini belum tidak fresh. Ya, ini udah diambil. Meskipun di respect. Ya, ini respect. Ini juga sebenarnya nggak terlalu bagus gitu. Ya, tunggu area sini deh. Kemungkinan dia sampai area sini. USD CHF. Ya, dia naik. Ya, kita akan tunggu di area ini base liquidity di daily.
Ini juga kemarin kita ada entry. Nah, ini di M5 ya. Jadi ada liquidity grab. HF time frame-nya ya, HF time frame-nya di H1. Sorry, di base set liquidity ya. HF time frame-nya base set liquidity di H4. Iya, di daily juga kelihatan. Entry kita kemarin di M5. Ya, ini dia udah diambil ya. Ini acuan kita bias set liquidity di HF time frame, kemudian low time frame-nya di M5 karena kita lihat di M5 ini yang fresh ya. Di sini ada liquidity grab, ini market structure shape. Ini IDM inducement ya, inducement harusnya ambil ini tapi belum diambil, jadi ini kita anggap inducement. Ini market structure shape, ini market structure break. Dengan target TP kita sebenarnya ini ya, sell set liquidity target TP, dan kita naikkan kemarin ini. Kadang dia nggak sampai ini baru naik, ternyata dia ambil ini turun lagi. Jadi ketika dia ambil sell liquidity langsung naik dan naik. Dia ambil ini sell set liquidity. Kalau my entry ini tidak ada area yang bagus ya untuk buy. Jadi kita tidak buy di sini. Kemudian AUD/USD. AUD/USD ya, ini dia ambil order block. Sorry, bukan order block, breaker block ya. Dia ambil breaker block kemudian turun. Dia saya mudah membuat ini market structure shape di sini. Kemudian dia naik, ambil fair value gap, turun, ini market structure break nih. Tapi kalau kita ambil di sini sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya, karena masih ada ini. Saya tunggu ini di break ya, sekarang udah di break. Sudah di break, tunggu di sini ya tadi, tapi belum diambil. Ini ada breaker block. Kalau langsung naik ini, kita kemarin berada di sini. Saya berharap dia akan ambil ini baru turun ya. Kadang juga tidak diambil ya, kadang juga dia tidak rejection langsung turun, namun tidak apa-apa, tidak ada keruginya ya. Selanjutnya ini order block. Ini order block, kita lihat nanti ya. Kalau ini dia membuat ini, kita cancel. Tapi kalau dia masih bagus, kita tetap ambil nanti. PPUSD ini ada yang nanya kemarin pas live. Ya, ini ada order block. Dia order block, dia ambil. Kemudian di sini dia membuat market structure shape nih. Market structure shape. Kemudian dia ini ada liquidity grab. Syarat market structure shape ini terpenuhi ya. Dia berada di area breaker block. Sorry, order block ya.
liquidity grab, ini ada liquidity grab, ada market structure shift, ini ada displacement, ada order block ya, ini juga fair value gap juga fresh, masih fresh di sini. Kemudian turun target sini menjadi USD ya, sama ini ya, kita coba entry di sini juga belum diambil ya, kita masih coba lihat nanti ketika balik. Alasannya dia ada order block ya, order block di sweep diambil, kemudian dia market structure shift di sini, liquidity grab, kemudian market structure shift, harusnya dia ambil ini yang nggak ada ambil. Kemarin kita berada di area ini ya, kita anggap ini berharap diambil kemudian turun. Turun ini adalah inducement ya. Oke, dan H4 nih ya, dia berada di area ini. Sekarang kita lihat nanti NZDJP kita kemarin entry ya di sini, dan beberapa entry saya ada udah close di area sini. Ini kita masih hold dengan lot kecil ya di daily ya di sini fair value gap, ini ada liquidity grab atau sell set liquidity, ini jelas nih ada ini liquidity grab, ini sell set liquidity, ini liquidity grab, ini market structure shift, ada displacement di sini ya, displacement ngebreak market structure shift, ada fair value gap, ada order block bawahnya, terbang sampai area sini. Kita berharap sampai sini, ternyata enggak, kita udah close sebagian. Sekarang masih ini kita lihat ODJP ya, dia udah di break ya, kemungkinan masih turun, kita tidak mendapatkan peluang entry. Ini nanti kita lihat di sini, ini area fresh ya. Ini sama ya, kalau JP ini hampir sama semua, kita coba lihat di sini. Ini kita coba ya nanti di daily ya. Ini acuannya di high time frame weekly. Oke. Di weekly di sini ada base liquidity. Dia ambil base liquidity nih. Base liquidity kemudian turun. Itu alasan entry-nya. Dan kita coba cari peluang entry di sini. M15 ya. Oke, di sini. Selanjutnya GPPJP. Ini sama ya, kita lihat nanti di sini. Yang sudah jelas yang entry tadi di CAD ya. Ini sell setnya di sini. Base setnya. RNJD. Ya, RNJD dia udah diambil BSL, base liquidity. Ini udah diambil, kita tinggal cari konfirmasi nanti, belum ada.
kita tunggu di area ini break, atau bisa jadi dia naik lagi ya sini ya, membuat manipulasi lagi, baru dia turun membuat market structure, kemudian naik, baru drop. TP pertama ini ada breaker block ya, ini TP pertama. Selanjutnya ini juga area bagus ya. Kalau kita lihat Fibo, kakek Fibo di mana ya, di area ini sama pas. Kita cari peluang buy nanti ketika di sini. Bisa jadi dia akan seperti ini. Ambil ini dulu, turun, naik lagi, baru turun ya, baru turun. Ini kalau jadi ya. Oke, ini kemarin udah kita batasin ya sini. Kita lihat di H1 nih ada order block, ada block ini respect. Ya, NT pertama ini dia membuat market structure-nya di sini. Di liquidity, tapi kalau kita perkecil ya, ini buat market start nih, ambil breaker block ya, turun lagi, turun ngebreak ini, ngebreak ini, ambil ini order block, ini order block, ini order block, kemudian dia membuat liquidity ini, turun sini, ini sell set ya, entry ini di sini, kemudian ngebreak lagi, bisa entry di sini ya. Kita kemarin coba lagi entry di sini, ini mau buat lagi dia market structure break, ini break, ini juga break, ini break. Ini order block ditembus ya, order block ditembus, sekarang dia berada di area ini ya, seperti ini. Kita tunggu di sini, nanti kita lihat di area ini ya, ada order block. Ini udah kita lihat juga ini, kalau dia membuat market konfirmasi yang bagus, kita ke entry juga. BTC dia udah sampai sell set liquidity ya, ini di sell set liquidity. Kalau kita mau buy, kita lihat dulu nanti. Ini belum jadi ya. Mungkin demikian analisa saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.